Halo semuanya, kembali lagi channel aku. Nah, di video kali ini aku mau nge-share sama kalian kabar gembira aku guys. Dan ternyata aku sudah lulus ujian nyetir guys di Inggris. Nah, sebenarnya sih aku udah lulus sebenarnya kurang lebih ya 2 minggu 3 minggu kali ya guys, sekitarnya. Tetapi baru kali ini aku baru bisa bikin video guys. Nah, jadi aku di video ini aku mau ya cerita-cerita pengalaman aku ya, kegagalan-kegagalan aku di dalam meraih mimpi lulus ujian nyetir di Inggris ini ya. Nah, aku aku mau cerita sama kalian. Pertama kali aku kayaknya tahun 2018 aku sudah mulai yang namanya les nyetir di UK guys. Nah, tapi waktu itu kan ada yang namanya pandemi lah atau apa gitu kan, jadi ya on and off gitu ya guys, les aku. Nah, terus waktu pertama kali aku ngambil tes ya kan, kurang inget kapan ya, tetapi ini tes pertama ya. Aku mau jadi mau cerita kenapa aku gagal ini di tes pertama ya. Di tes pertama aku gagal itu gara-garanya deg-degan guys. Nah, kalau di Inggris ini yang namanya ngetes itu ya, yang ngetes itu adalah dari ini ya, di VLA ya. Jadi orang-orang examiner namanya, kita bilangnya di sini orang tukang ngetes aja. Jadi bukan guru kita yang ngetes guys. Jadi bukan guru nyetir ya. Jadi ini orang lain. Otomatis pas walaupun aku sudah bisa nyetir waktu ujian pertama kali ya. Dan ujiannya itu 40 menit sebenarnya guys. Jadi 40 menit itu ada ada independent driving ya, selama ada 20 menit ngikutin satnap ya, ngikutin GPS gitu guys. Nanti mereka pasang navigasi gitu ya, kita ikutin navigasi gitu selama 20 menit, dan sisanya semacam manuver gitu ya, atau parkir ya, atau ya ngikutin ini ya, ngikutin yang tes itu ya, atau kita bilangnya examiner. Jadi kita ngetes mereka itu ngetes sambil nyoba-nyoba gitu, jalan-jalan yang kalau buat ujian kayaknya lumayan susah juga guys. Ada kayak hill start kayak gitu ya, kalau agak yang nanjakan, ada yang belok-belok gitu, jalannya yang susah-susah guys, yang sempit-sempit biasanya kalau pas ujian di tempat aku itu guys. Nah, ini alasan pertama itu yang aku gagal itu gara-gara nervous guys, atau deg-degan ya. Namanya pertama kali guys, kita kan otomatis deg-degan ya. Jadi waktu itu aku sudah siap sebenarnya, sebelum tes itu aku sudah siap mantep guys. Aku udah belajar lumayan lama, dan aku sudah siap mantep gitu tes. Tapi cemen sudah ketemu examinerku duduk di sebelah aku, langsung hatiku guys langsung dag digdug. Oh, padahal waktu aku belajar nyetir gitu nggak pernah yang namanya aku stall, karena saking nervousnya aku stall 3 kali di ini guys, di traffic light gitu guys, di lampu merah. Nah, akhirnya 3 kali guys. Terusan sebenarnya kalau tergantung situasi juga guys, kalau nggak ada mobil yang di belakang itu mungkin aku masih dimaafin gitu guys, masih tergantung kesalahan kecil ya. Karena di dalam ujian ini kita bisa melakukan 15 kesalahan kecil guys. Tetapi kalau yang kesalahan berbahaya gitu, itu sudah tidak boleh guys, langsung gagal gitu guys. Terusan juga yang bahaya sama yang ngawur banget gitu ya guys, itu jelas-jelas langsung gagal. Tapi waktu aku itu stall di traffic light gitu guys, udah otomatis ya aku gagal ya. Gagalnya itu sebenarnya bukan karena kalau stall itu termasuk kesalahan kecil ya, tetapi karena di belakangku itu ada mobil guys, jadi menunggu guys. Jadi kalau kita itu dalam ujian, kita tidak boleh membuat orang lain menunggu gitu guys. Jadi itu gagal ya. Jadi itu kegagalan pertama ya, itu pasalnya.
Nah kan udah gitu aku ya patah hati of course ya guys ya, udah gitu patah hati, tetapi aku masih ya semangat lagi gitu guys. Setelah beberapa bulan aku ambil ujian lagi guys, terus aku keduanya itu aku udah siap guys, aku udah minum apa ya kayak herbal gitu guys biar nggak deg-degan gitu guys, aku udah siap gitu guys. Nah ternyata pas aku sudah selesai tes ya, udah hampir selesai gitu guys, udah balik ke tempat semula. Nah aku udah mikir balik ke tempat semula berarti aku udah mau lulus nih gitu kan. Ternyata kempede guys, pas aku sudah apa namanya udah mau habis, maksudnya tinggal parkir di tempat mobil guys, ternyata ban di belakangku itu ternyata pas di garis guys, jadi nggak lurus, jadi harus parkirnya itu harus lurus, maksudnya di tengah garis guys, jauh maksudnya nggak dekat dari garis, dekat nggak apa-apa, yang penting di dalam garis itu yang namanya kita bebak itu guys, jadi harus di dalam garis. Nah waktu itu ban depan itu udah di dalam garis, tetapi ban belakangku itu ternyata di garis, pas di garis guys, jadinya gagal. Itu kegagalan kedua aku ya, itu parkirnya nggak lurus guys. Nah terus yang kegagalan ketiga itu aku sudah super sebenarnya aku udah, karena sudah gagal sekali kedua kali gitu, aku otomatis sudah patah hati kan guys, maksudnya udah gagal gitu guys 2 kali, terus aku ambil yang ketiga kali ya, terus yang ketiga kalinya gagal lagi guys, karena waktu itu aku waktu belok kanan ya, ternyata itu kan jalanannya bengkok gitu guys, jadi aku pikir itu waktu belok kanan, aku pikir jalanannya itu jalanan satu mobil guys, satu mobil, ternyata itu dua itu guys, garisnya dua, jadi bisa buat muat dua arah ya, dua mobil ya. Aku belok kanan, dah pas aku di pojokan itu nih aku melewati garis yang di tengah itu guys, kan itu termasuk kelasnya dangerous driving, soalnya kan kalau diimajinasi kan kalau ada mobil di situ berarti aku nabrak mobil itu guys, padahal itu nggak ada mobil guys, jadi tetap gagal guys, nggak boleh yang namanya memasuki jalanan sebelah itu, tidak boleh. Jadi kalau aku menuju ke kanan kan, jadi aku masuk dari kiri guys kalau belok kanan gitu guys, jadi harus bener-bener ke ini guys. Tapi waktu itu aku malah nginjek garis yang di tengah, jadinya aku tahu sih tadi, jadi sudah tahu kalau aku gagal, jadi ya sudah, dan aku gagal di ujian ketiga. Nah tapi nggak patah hati aku guys, aku beberapa bulan lagi aku ambil ujian keempat. Nah di ujian keempat aku sudah siap banget guys, ternyata gagal lagi. Padahal aku ujian keempat itu aku sebenarnya nggak deg-degan loh, nggak deg-degan, terus aku juga udah mulai agak lihai gitu ya, tapi apa namanya waktu itu kan gara-gara itu si examinernya itu nyuruh aku disuruh paralel parking guys. Paralel parking itu di waktu itu kan ada kayak lubang itu guys, yang apa ya buat pothole gitu, apa namanya ya, kayak lubang di jalan gitu guys. Nah di pinggir jalan itu, dan aku disuruh parkir di situ kan, ada aku terus ngeyel guys. Lah di situ ada lubang kok aku suruh parkir, aku bilang gitu guys. Tapi aku tetap parkir karena nggak waktu aku ngomong gitu si examiner itu diam aja guys, jadi aku parkir, ya udah ban belakangku masuk lubang guys, jadinya gagal. Ya tuh kan. Nah itu parallel parking ya, ujian keempat. Nah terus berapa bulan lagi gitu ya aku mulai lagi ya masih semangat sih, maksudnya ya waktu kalau lagi gagal ya patah hati, tapi makanya aku jarang nge-YouTube kadang-kadang ya guys ya, karena kalau aku pengen lulus gitu guys, mikirin YouTube, mikirin apa itu, aku orangnya nggak bisa nggak bisa kayak multitasking gitu ya guys, nggak pinter ya. Nah
Itu waktu itu yang ujian keempat itu kan sudah gagal. Nah itu aku ya sudah gagal 4 kali ya. Terus aku tapi ya masih udah tanggung ya guys, sudah ujian 4 kali tinggal ngelulusin aja. Ya udah aku mangkat lagi, ujian lagi, aku berangkat lagi, aku booking lagi kan. Ujian kelima aku sudah bagus semuanya guys, tetapi waktu itu aku gagal lagi ternyata gara-gara ada ambulans guys. Nah kalau di Inggris ini kalau ada ambulans kan kita harus ngalah guys. Nah waktu itu di bundaran gitu ya, di bundaran kecil. Nah aku dengar sebelum masuk bundaran aku dengar ada suara ambulans guys. Nah otomatis aku lihat nggak ada ambulans, nggak kelihatan, belum, nggak tahu dari mana ya kan. Nah otomatis aku masuk di bundaran guys. Ternyata orang yang dari sebelah kiri aku, di depan aku itu maju di depan aku, jadi aku ya keblok gitu kan. Nah tetapi terus waktu itu aku liatin ambulansnya memang ternyata ada di belakang aku, kayak 3 mobil di belakang aku gitu guys. Otomatis aku nunggu di situ. Nah eksaminernya malah melototin aku gitu guys, ngeliatin bener gitu muka aku kayak gitu guys. Aku jadi bingung padahal aku lagi menunggu karena aku keblok. Otomatis yang depan aku juga nggak bisa jalan karena waktu itu kan ada ambulans ya, jadi yang depan aku juga keblok ya. Kita harus ngalah buat ambulans, otomatis aku maunya nunggu gitu guys. Tapi gara-gara si examiner yang ngeliatin aku terus, jadi aku bingung lah, aku salah apa ya, apa enggak ya gitu kan. Ya namanya juga masih belajar ya guys ya. Jadi otomatis aku terusan muter ke kanan sedikit gitu guys, kan di situ ada bundaran kecil gitu kan. Tapi sebenarnya bundaran kecil itu palsu ya, bukan bundaran yang ada batasnya itu, enggak guys. Jadi cuman garis aja di tengah gitu guys ya, tapi bulat gitu. Nah aku ke kanan gitu guys, terusan katanya salah guys, aku nggak boleh nginjek aku nggak boleh drive di bundaran gitu guys. Ya akhirnya jadi gagal itu guys yang ujian kelima itu, karena aku belum pernah ya dalam situasi seperti itu. Mestinya aku nunggu ya, mestinya aku nggak usah ngeliatin itu eksaminerku ngeliatin aku gitu guys ya. Jadinya gagal kan kalau ngeliatin, salah kaprah ibaratnya guys. Nah terus yang ujian itu tadi kan kelima ya. Nah aku berangkat lagi guys. Sebenarnya aku udah malu loh guys, nggak lulus, gagal 5 kali itu udah malu ya guys. Tetapi tanggung lah, sudah belajar tahunan gitu ya, terus nggak lulus itu gagal ya. Kalau gagal lagi ya payah banget kan. Aku udah lah, yang penting aku coba lah. Terus aku lihat lah ya, tips-tips gitu ya biar lulus gitu ya. Terus aku pahamin maunya examiner itu apa sih gitu ya. Ternyata aku punya jurus kuncinya guys. Nah jurus kuncinya ya aku kasih tahu sama kalian. Jadi kalian itu nggak usah pura-pura berusaha untuk jadi the best, itu jangan guys. Jadi kalau kalian pura-pura, kalau maksudnya bukan pura-pura ya, kalau kalian berusaha untuk jadi yang perfect, itu nggak mungkin akan terjadi. Jadi kita itu harus jadi bisa membuktikan kalau kita itu bisa aman gitu ya, pengemudi yang aman gitu ya, terus confident sama percaya diri lah. Maksudnya jadi kita nggak error gitu waktu kita driving ya. Kalau confident itu jadi kita tahu ya, kalau misalnya kita udah komitmen gitu, misalnya kan nggak ada mobil, kita drive yang pas gitu ya, yang lebih, maksudnya ngikutin speed. Kalau di Inggris ini kan ada speed limit ya, jadi ngikutin speed limit gak apa-apa. Nah kalau banyak mobil otomatis kan nggak harus secepat speed limit guys, tergantung situasi juga kan guys. Tapi kalau nggak ada mobil, misalnya kalau drive-nya slow juga gagal guys, karena termasuk minor gitu kan, minor. Nah tapi sampai 15 sih kalau minor itu kesalahan minor ya, kesalahan kecil gitu guys. Nah waktu itu terusan tips ketiga itu ya itu safe drive sama confident gitu ya. Terus juga kan ya aman gitu. Jadi ya itu yang aku inget di otak waktu itu guys. Pokoknya aku nggak mau, ya terserah lah mau lulus nggak lulus, yang penting aku mau membuktikan kalau aku itu pengemudi yang
aman ya, aman. Terusan juga aku maksudnya bisa confident juga ya kalau misalnya ada situasi yang aku nggak bisa, aku harus decide kalau aku harus nunggu atau harus harus pergi gitu guys, maksudnya harus jalan gitu guys. Nah di situ itu aku langsung di situ kuncinya itu. Nah aku langsung berangkat kan guys, ternyata aku lulus guys. Tetapi sebenarnya aku nggak nyangka waktu itu lulusnya, itu aku nggak nyangka guys. Waktu itu kan aku nyetir, nah itu kan ada hill gitu ya, ada kayak semacam tanjakan, itu ada junction kayak penggokan gitu ya, apa namanya sih, kayak jalan tikungan lah gitu guys. Tikungannya itu turut kayak gitu loh guys. Jadi nah itu kan jalanannya nanjak. Nah nyuruh aku suruh parkir di situ gitu guys, di dekatnya junction gitu guys. Nah ternyata pagarnya tetangga itu bukan tetangga ya, pagarnya itu kayak pagar keliling gitu kan, tanaman guys, tanaman itu yang panjang-panjang gitu. Nah mobil aku keseret gitu kan, brrr, gitu bunyi gitu. Aduh gagal lagi nih aku bisa gitu, aku udah mikir aku gagal guys. Nah tapi terus dia bilang, yuk come on ayo terus dilanjut gitu kan. Ya aku lanjut lah otomatis. Terus aku jalanin semua ini kan, semua ujian aku. Dan waktu itu pas aku datang di ini di tempat yang di tempat tes itu, aku sudah kembali ke tempat semula. Terus dia bilang gini guys, kamu mau aku kasih tahu sama instrukturmu kesalahan kamu? Aku bilang, hah, kesalahan? Aku bilang kayak gitu. Berarti nggak lulus ya? Aku bilang kayak gitu. Terusan dia kan buka pintu. Nah instruktur aku kan datang kan guys. Terus dan cepetan ngomong kesalahan kamu apa sama dia gitu kan. Terusan aku bilang, maaf ya, aku tadi mobilnya kena ini pagar tanaman gitu guys, mungkin mobilnya kena garat-garat gitu guys. Aku minta maaf gitu, jangan marah ya gitu kan. Aku terusan udah gitu si examiner bilang, tapi kamu lulus kok gitu. Hah? Aku bilang, lah kamu tadi bilang apa gitu, bisa diulang? Hah? Terus dia bilang, lah diulang, kamu mau aku ganti pikiran? Jangan. Aku bilang kayak gitu. Ternyata aku lulus guys. Udah gitu aku dikerjain sama examiner. Examinernya aku giniin loh guys. Saking aku senangnya. Tapi ya perjuangan aku ya, perjalanan ya. Jadi ya mungkin setiap orang mungkin butuh waktu ya untuk untuk lulus ujian di UK. Dan ini di UK itu nggak gampang ya, maksudnya harus standarnya internasional. Sebenarnya kalau driving gitu ya, kalau menyetir itu sebenarnya gampang sebenarnya nyetirnya. Tapi kalau ujian itu namanya orang dicatetin gitu guys, otomatis kan grogi gitu guys, jadi nervous gitu guys, dag-digdug gitu hatiku guys. Jadi ya, tapi akhirnya aku lulus guys, dan kalau sudah lulus dia kasih aku gini guys ya, aku kasih emang tahu. Jadi dia itu sudah lulus dan aku dikasih sertifikat guys. Nah aku sertifikatnya di sini, ini tanda aku sudah lulus guys. Aku intip dulu guys, di sini guys nih, mereka kasih aku seperti ini. Aku cepet aja ya karena di sini ada data pribadi, jadi aku nggak mau ini guys. Terus setelah itu aku disuruh yang L kayak gitu kan, kalau kita belajar nyetir kita dapat SIM. Kalau di Inggris ini punya SIM dulu baru ini guys, baru bisa nyetir. Nah SIM yang pertama itu kan ada tulisannya L, itu learner ya. Nah terus diambil, terus katanya aku mau diganti sama yang profesional ya, yang sudah lulus atau P ya. Dan aku mau kasih lihat sama kalian mobilku ya. Mobilku ini mobil kecil, kalian kayaknya tahu ya mobil aku di videoku yang lama. Nah tapi di sini ini mobil Peugeot guys,
atau pejot ya kalau di Indonesia bilangnya. Padahal aku keluar dari mobil ya. Nah ini guys, nih kalau sudah lulus aku ganti P ya. Kalau belum lulus itu kan L ya. Ini sudah ganti P guys. Ini mobil aku Peugeot ya. Jadi dalamnya ya seperti tadi itu guys. Di luar lagi anginnya gede banget guys, jadi aku kembali di sini lagi cuman mau ngucapin bye-bye aja sih ya guys ya. Cuman ya kayak gitu aja lah, aku mau curhat-curhat apa namanya perjuangan aku buat lulus tes di Inggris itu sampai gagal 5 kali guys, dan yang keenamnya adalah lulus ya guys. Jadi ya kalau mau buat inspirasi atau enggak inspirasi ya, kalau namanya ya bukan the best ya, tetapi perjuangannya gitu nggak apa ya, nggak menyerah gitu guys, menggapai mimpi ya. Ibaratnya kan ya apa namanya dari gitu ya, nggak gampang ya itu buat apa lulus tes di UK ini. Tapi ya semangat itu guys, semangat dan semangat itu kuncinya. Ya udah, kayaknya sekian dulu videoku untuk hari ini. Salam damai dari Inggris, dan ya see you di next video guys. Bye. Salam damai dari Inggris. Bye.